الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa tetap memberikan kepada diri-diri kita banyak nikmat, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari risalah kitab Da'aim Minhajin Nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, karya guru kita Syekh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullah wa ra'ah, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana manhaj Rasulullah, manhajnya para sahabat Nabi adalah manhaj pertengahan, konsep pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Sebagaimana manhaj Rasulullah dan manhajnya para sahabat Nabi seperti agama Islam, agama yang selalu berada di pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan seperti agama kaum Yahudi dan agama kaum Nasrani. Setelah itu beliau hafizahullah menjelaskan kepada kita tentang sebab mengapa banyak orang yang menyimpang dari manhaj salaf, dari manhaj Rasulullah dan manhajnya para sahabat Nabi, di mana telah kita dapat benang merahnya, di mana benang merah dari sebab penyimpangan orang-orang dari manhaj salaf ialah dua hal. Entah itu disebabkan karena akal mereka, ataupun entah itu disebabkan karena hawa nafsu mereka. Maka orang-orang yang menyimpang karena akal-akal mereka ini seperti al-mutakallimin, dan orang-orang yang menyimpang karena hawa nafsu mereka ini seperti orang-orang sufiyah, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Untuk kita masuk ya ikhwan wa ya akhwat pada pembahasan yang baru, penegasan dari penulis Syekh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullah tentang wajibnya mengikuti manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, di mana manhaj Nabi adalah manhajnya para sahabat yang diikuti oleh para tabi'in dan diikuti kembali oleh para tabi'in sampai di zaman kita. Maka manhaj Rasulullah adalah warisan yang wajib untuk diikuti. Wajib untuk diikuti. Wajib untuk diketahui dan dipahami, agar seseorang selalu selaras pada apa-apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya berada di atasnya. Maka mari kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, halaman 34, Al-adillatu ala wujub ittiba'i minhajin nubuwah, dalil-dalil atas wajibnya mengikuti manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Bismillah. Qala fadilatul Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Raslan hafizahullahu ta'ala, al-adillatu ala wujub ittiba'i minhajin nubuwah. Innal adillata dallata ala wujub ittiba'i salafis salih wa ala wujubil luzumi madhhabihim kathiratun
وهذا بيان بعدها. Maka penulis rahimahullah rahmatan wasi'a mengatakan innal adillata dallah, sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan atas wajibnya mengikuti manhaj para salafus salih, di mana manhaj para salafus salih adalah manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya para sahabat Nabi. Karena as-salafus salih tidaklah dikatakan sebagai as-salafus salih melainkan lafaz ini mengarah kepada diri-diri para sahabat secara asal. Maka as-salafus salih, lafaz ini tidaklah dikatakan dan tidaklah disebut kecuali ia mengarah kepada para sahabat Nabi secara asal. Maka seakan-akan penulis ingin menjelaskan madhabus salaf as-salih ialah madhab Rasul, adalah madhabnya Rasulullah. Makanya kata penulis, sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan atas wajibnya mengikuti salafus salih, yaitu para sahabat Nabi yang berjalan di atas konsep Rasulullah, itu sangat banyak. Bahkan atas wajibnya melazimkan diri pada mazhab-mazhab mereka itu sangat banyak. Dan apa yang disebutkan oleh penulis pada beberapa paragraf yang akan datang ini sebahagiannya saja. Sebahagiannya saja. Maka kita dengarkan ayat atau dalil yang pertama. 6. Al-ula qala Allah Ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayhi. Ini ayat yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Luqman ayat 15, wattabi', ikutilah. Fi'il amr yaqtadi al-wujub. Fi'il amr ini menunjukkan kewajiban. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kepada selainnya. Ini hukum asal dari kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Wattabi', ikutilah, kewajiban. Sabila, jalannya man anaba ilai, orang-orang yang kembali kepada Allah. Siapa itu? Orang-orang yang kembali secara asal kepada Allah ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah, yakni para sahabat Nabi. Kita baca penjelasan dari penulis. Nah, Summa qala al-muallif fa'amarana Allah tabaraka wa ta'ala bittiba'i sabili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtidai atharihim waqtifai atharihim wa suluki manhajihim. wasil. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ba'da ma dzakara hadhihi al-ayah wa kullun minas sahabati munibun ila Allah ta'ala fayajibu ittiba'u sabilihi. Wadah, jelas di sini. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berfirman wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Maka penulis menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah. Mengapa para sahabat Rasulullah? Karena mereka lah orang yang paling layak secara asal dikatakan dan disebut sebagai orang yang kembali kepada Allah. Dan wajibnya mengikuti jejak-jejak mereka dalam konsep-konsep mereka. Dan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ketika Al-Imam Ibnul Qayyim menafsirkan ayat ini. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa kullun minas sahaba, setiap dari para sahabat Nabi munibun ilallah, itu kembali kepada Allah. Sehingga yajibu ittiba'u sabili, maka wajib untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Wadah di sini? Nah. Sanallahu alaikum. Summa qala al-muallif wa aqwaluhu waqtidatuhu min akbari sabilihi wad dalilu ala annahum munibuna ila Allah ta'ala
anna Allah Ta'ala qad hadahum wa qad qala wa yahdi ilaihi may yunib. Hasbuk. Maka setelah telah jelas bahwasanya manhaj para salaf, yaitu para sahabat Nabi, wajib untuk diikuti, maka penulis menjelaskan wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabili. Maka ucapan-ucapan para sahabat dan keyakinan-keyakinan mereka tentunya adalah jalannya yang paling besar yang wajib untuk kita ikuti. Dan dalil bahwasanya setiap dari para sahabat Nabi itu kembali kepada Allah ialah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman wa yahdi ilaihi. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu orang-orang yang kembali kepada dirinya. Maka seluruh para sahabat Nabi adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Bahkan telah jelas, tidaklah salah seorang sahabat Nabi kecuali ia adalah orang-orang pilihan. Tidak sembarangan seseorang menjadi sahabat Rasulullah. Ada berapa banyak orang-orang yang ingin menjadi sahabatnya Rasulullah, tapi tidak sempat untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dirinya digolongkan pada golongan selanjutnya, yaitu golongan tabi'in. Maka telah sangat jelas bahwasanya para sahabat Nabi ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang spesial, orang-orang pilihan yang telah Allah Azza wa Jalla pilih untuk mendampingi Rasulnya alaihi salatu wassalam, di mana mereka seluruhnya adalah orang-orang yang diberikan hidayah dan orang-orang yang secara asal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Kama qala al-muallif hafizahullah taala ats-tsaniyah wa qad hadzarana Allah tabaraka wa taala min mukhalafati sabilihim wa tawa'ada subhanahu mukhalifahum bi jahannam. Wa qala ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Hasbuk. Maka dalil yang kedua ialah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita dari menyelisihi jalannya mereka, yakni para sahabat Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tawa'ada bi jahannam man khalafahum. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada para penyelisih jalan-jalan para sahabat dengan jahannam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, dan ayat ini telah sering kita dengarkan. Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas pada dirinya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian ia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, dan tentu secara asal orang yang paling wajib dikatakan sebagai orang yang beriman adalah para sahabat Nabi secara asal. Maka maksud dari wayat tabi' ghaira sabilil mu'minin, ia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, ialah ia mengikuti selain jalannya para sahabat Nabi. Ia lebih memilih jalan selain dari jalannya para sahabat Nabi. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ay natrukuhu, ma tawalla ay makhtara. Kami tinggalkan mereka pada apa-apa yang mereka pilih. Dan anehnya, orang-orang yang memiliki manhaj, lintas manhaj, ini lintas manhaj artinya pindah-pindah manhaj, kadang manhaj salaf, kadang manhajnya fulan, kadang manhajnya allan, ini namanya seseorang yang berlintas manhaj. Anehnya, orang-orang berlintas manhaj menjadikan dalil ini sebagai dalil akan kebolehan seseorang untuk memilih apapun yang ia pilih. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan nuwallihi ma tawalla, ay natrukuhu
makhtara. Kami tinggalkan mereka pada apa yang mereka pilih. Kami tinggalkan mereka pada apa yang ia pilih. Ini dalil pembolehan dari Allah akan bebasnya seseorang untuk memilih. Ini dalil orang-orang bermanhaj lintas manhaj. Tapi ia melupakan ayat atau lanjutan ayatnya. Apa kata Allah? Wa nuslih jahannam. Kami tinggalkan mereka pada apa yang mereka pilih. Tapi apa konsekuensinya? Nuslihi jahannam. Kami berikan padanya jahannam. Wasa'at masira. Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka tidak ada keselamatan. Tidak ada kebaikan. Kecuali pada manhaj salaf. Tidak ada keselamatan. Tidak ada ketenangan. Tidak ada kebaikan hakiki, tidak ada kebahagiaan abadi kecuali dengan manhaj salaf. Manhajnya para sahabat Nabi yang Rasulullah alaihi salatu wassalam didik mereka di atasnya. Ini yang harus kita perhatikan. Maka telah jelas para jamaah sekalian bahwasannya seseorang dituntut untuk mengikuti manhaj Rasulullah. Manhaj para sahabat Nabi. Bukan manhajnya fulan ataupun allan. Apatah lagi mengatakan boleh seseorang pada kondisi tertentu bermazhabnya fulan, bermanhaj fulan, nanti di kondisi tertentu kita baru mengikuti manhajnya para sahabat Nabi. Ini keliru. Berdasarkan ayat ini. Maka harus benar-benar diperhatikan tentang apa-apa yang terkandung dalam ayat ini. Nah. Ahsanallahu alaikum. Thumma qala al-muallif Dzakarul Ajurri rahimahullah fi syariah an Umar bin al-Aziz rahimahullah sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul umuri min ba'dihi sunanan al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah wastikmalun li ta'atillah wa quwwatun ala dinillah laisa li ahadin tagyiruha wala tabdiluha wala nadharu fi syai'in khalafaha man amila biha muhtad wa man intasara biha mansur wa man khalafat taba'a ghayra sabilil mu'minin wa wallahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Allahu akbar. Al-Ajurri imam min imam ahli sunnah. Beliau memiliki kitab Syariah yang mengandung pokok-pokok usul ahli sunnati wal jamaah dari sisi keyakinan. Syariah lil Imam Al-Ajurri. Kitab ajib, agung, penuh dengan faidah yang berkaitan dengan konsep Rasulullah dan konsepnya para sahabat Nabi. Beliau menukil sebuah ucapan dari Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Kata beliau, sanna Rasulullah wa ulatul umuri min ba'dihi sunana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan sunnah. Dan para khalifah Rasulullah setelah beliau pun juga telah meletakkan sunnah. Yang mengambil sunnah-sunnah tersebut adalah kewajiban. Mengambilnya adalah kewajiban dan bentuk tasdiqun li kitabillah. Bentuk kejujuran atas keimanan kita kepada Al-Quran. Wastikmalun li ta'atillah. Mengambil sunnah-sunnah tersebut, konsep tersebut, manhaj tersebut sebagai bentuk penyempurna dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa quwwatun ala dinillah. Dan sebagai kekuatan atas agama Allah. Makanya siapa orang-orang yang memahami usul ahli sunnah, ia akan teguh, tegak dalam keyakinannya. Tidak mudah terombang-ambing dengan ombak ataupun angin dan selainnya. Karena konsep Rasulullah adalah kekuatan itu sendiri. Memahaminya adalah kekuatan itu sendiri. Kekuatan di atas agama Allah. Dan beliau menegaskan, laisa li ahadin taghiruha. Laisa li ahadin taghiruha. Tidak layak bagi seorang pun untuk mengubahnya, menggantinya. Maka konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedari awal adalah konsep yang satu. Tak ada seorang pun yang layak untuk mengubahnya,
wala tabdiluha. Tidak ada seorang pun yang layak untuk menggantinya. Wala an-nadharu fi syai'in khalafaha. Bahkan tidak layak untuk melihat kepada sesuatu yang menyelisihinya. Tidak layak melihat kepada sesuatu yang menyelisihi sunnah, manhaj, konsep Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, man amila biha muhtad. Siapa yang beramal dengan sunnah-sunnah tersebut, maka ialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man intasara biha mansur. Dan siapa yang menjadikan sunnah-sunnah ini, konsep ini sebagai penolong untuk dirinya, maka pasti ia akan tertolong. Makanya ahlus sunnah fi kulli zamanin wa makan. Ahlus sunnah di setiap zaman dan di setiap tempat mansur. Orang-orang yang tertolong. Kenapa? Karena mereka menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah, konsep Rasulullah, manhaj para salaf sebagai penolong mereka. Benteng-benteng mereka. Senjata mereka. Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, man naqala lakal Qur'an faqbidhu ila sunnah. Siapa yang menukilkan kepada kalian Al-Quran, maka bawalah penukil itu kepada sunnah. Apa maksudnya? Umar ibn al-Khattab ingin menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyimpang pun itu berdalil dengan Al-Quran. Orang-orang Khawarij berdalil dengan Al-Quran. Al-Qadariyah berdalil dengan Al-Quran. Maka jikalau ada seseorang yang menyimpang, berhujjah dengan Al-Quran dan membawa dirimu kepada hujjah mereka, jangan ikut. Yang harus engkau lakukan ialah tarik orang tersebut kepada sunnah. Dengan sunnah jelas pendalilan yang ia lakukan adalah kekeliruan. Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran harus diikat dengan sunnah. Terlebih ketika ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat mushtabihat. Yang belum jelas hukumnya. Mesti diikat dengan sunnah. Dengannya jelas apa yang diinginkan oleh Allah dari firman-Nya. Ini yang harus diperhatikan. Maka siapa yang beramal dengan sunnah, mereka itulah orang-orang mendapatkan petunjuk. Siapa yang menjadikan sunnah sebagai penolong dirinya, maka ia akan tertolong. Sebaliknya, man khalafaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Siapa yang menyelisihi sunnah, mengikuti selain dari jalannya orang-orang yang beriman, yakni para sahabat Nabi. Wallahu Allahu ma tawalla. Allah tinggalkan mereka pada apa-apa yang mereka pilih. Tapi aslahu jahannam. Allah tenggelamkan mereka di atas jahannam. Wasa'at masira. Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ucapan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kita baca tafsir dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Nah. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى وقال السعدي رحمه الله في تفسيره أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به. Hasbuk. Kata penulis, ومن يخالف الرسول, ya ikhwan, ahlul lughati wal itqan. Yukhalif ini ism atau fi'il? Fi'il. Fi'il ini ada berapa? 3. Yang pertama, madhi. Kedua, mudhari. 3, amr. Fi'il ini fi'il apa? Mudhari. Tayyib. Mudhari hukum asalnya apa? Marfu. Marfu bimada? Bidhamma. Di keadaan yang lain ia hukumnya mansub. Di keadaan yang lain ia hukumnya majzum. Kekhususan ism itu kasrah. Kekhususan ism itu kasrah.
Sehingga kekhususan ism ini tidak dimiliki oleh fi'il. Sekarang, kenapa kita dapati fi'il ini menjadi kasrah? Man yujib? Fadal. Altaqa'is sakinin. Aina as-sakin? Aina as-sakin al-awwal? Kenapa bisa sakin? Majzumun bimada? Man hadha ish? Ahsantum. Man syartiyah. Wa man syartiyah tajzim. Tajzim fi'l al-mudhari'. Maka fi'ilnya di sini seharusnya man yukhalif. Ar-Rasul, ketemu dua sakin. Yang pertama, sukun yang pertama di atas fa, sukun yang kedua ialah lam. Maka iltiqa'us sakinain, cara menyelesaikan iltiqa'us sakinain dengan dua cara. Entah mengganti salah satu sukun tersebut dengan harakat, atau entah menghapus salah satu huruf di antara dua sukun tersebut. Ini cara untuk menyelesaikan iltiqa' as-sakinain. Maka tentunya di sini cara hukum asal untuk menyelesaikan iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun, ialah mengubah salah satu harakat. Kalau tidak bisa kita ubah dua sukun tadi menjadi salah satu dari harakat, baru kita hapus salah satu hurufnya. Ini konsep yang dijelaskan oleh para ulama. Ahsantum, barakallahu fik. Naam, wasil. Wa man yukhalifir rasul sallallahu alaihi wasallam wa yu'anidhu fi ma ja'a bih min ba'di ma tabayyana lahul huda bid-dalailil qur'aniyati wal barahini wan nabawiyah. Maka Al-Imam As-Sa'di mengatakan siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yu'anidhu fi ma ja'a bihi, dan sombong kepada apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas petunjuk atas dirinya dengan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah nabawiyah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasil. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa sabiluhum huwa tariquhum fi aqaidihim wa a'malihim, dan ia memilih jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, dan kita telah jelaskan al-mu'minun di sini siapa? Para sahabat Nabi. Al-mu'minun di sini ialah as-sahaba. Uktub. As-sahaba. Wasabiluhum, dan jalan mereka, metode mereka ialah keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan mereka. Keyakinan-keyakinan mereka dan amalan-amalan mereka. Naam. Wasim. nuwallihi ma tawalla ay natrukhu wa makhtarahu li nafsihi wa nakhdhulhu fala nuwaffiquhu lil khair likawnihi ra'al haqqa wa amilahu wa alimahu wa tarakahu fajaza'uhu minallahi adalan ayyubkiyahu fi dhalalihi ha'iran wa izdada dhalalan ila dhalalihi wa nuslihi jahannam ay nu'adzibhu fiha adzaban azima wa sa'at masira ay marji'an lahu wa mala. Ahsantum. Nuwallihi ma tawalla natrukuhu wa makhtarahu li nafsihi wa nakhdhulhu. Yani kami tinggalkan mereka pada apa-apa yang ia pilih untuk dirinya dan kami rendahkan mereka. Fala nuwaffiquhu lil khair. Kami tidak berikan taufik untuk dirinya agar mengikuti kebaikan. Kenapa? Likaunihi. Karena dirinya sendiri ra'al haqqa, telah melihat kebenaran, wa alima, telah mengetahui kebenaran, wa taraka, dan ia meninggalkan kebenaran. Karena dirinya sendiri. Fajaza'uhu minallah adla. Maka balasannya, balasan yang pantas untuk dirinya dari Allah secara adil, an yubqiyahu fi dhalalihi. Allah tetapkan ia di dalam kesesatannya, ha'iran, dalam keadaan kebingungan, wa yazdada dhalalan ila dhalalihi, dan ia akan bertambah
dari kesesatan kepada kesesatan lainnya. Sehingga karena sebab itulah hasil akhirnya adalah jahannam, di mana ia akan diazab di dalamnya dengan azab yang sangat agung, wasa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali dan tempat berlindung. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita baca ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Nah. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة ومن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Hasbuk. Maka Imam Al-Barbahari menukilkan tentang peran penting dari para sahabat Nabi dan bagaimana manhaj para sahabat Nabi menjadi tolak ukur kebenaran. Manhaj mereka, konsep mereka itu menjadi barometer kebenaran. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya, kitab yang sangat agung, Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah, dan sunnah yang diinginkan di sini adalah konsep beragama Rasulullah dan para sahabatnya. Kata beliau, wal asas alladhi tubna alaihi al-jamaah. Pondasi, dasar yang jamaah itu dibangun di atasnya ialah ashabu Muhammad, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yani jamaah yang Rasulullah alaihi salatu wassalam sebutkan dan sifatkan sebagai kebenaran tidaklah akan benar kecuali dibangun di atas pribadi-pribadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu ajma'in. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itulah para pemilik sunnah dan para pemilik jamaah. Faman lam ya'khudh anhum, siapa yang tidak mengambil dari para sahabat Nabi, faqad dhal, sungguh ia telah sesat, wabtada', telah melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wad dalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan dan para pemilik kesesatan itu di neraka. Itu di neraka. Hanya saja lafaz wad dalalatu wa ahluha finnar ini lafaz yang dhaif. Lafaz yang dhaif dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana telah datang sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, di mana baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dalalah wa kulla bid'atin dalalah. Ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Adapun wa kulla dalalatin finnar ini ziyadah min al-Imam An-Nasa'i, tambahan dari al-Imam An-Nasa'i, wa qad dha'afahu ba'dul ulama, dan sebagian para ulama mendhaifkannya. Salah satu yang mendhaifkan lafaz wa kull dalalatin finnar ialah guru kami Syekh Abu Abdul Ala Khalid ibn Muhammad ibn Uthman hafizahullah wa ra'ah, sehingga kami pun menilai lafaz yang ditambahkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wa kulla dalalatin finnar ini lafaz yang dhaif. Maka kita cukupkan dengan lafaz yang sahih riwayat Bukhari wa Muslim, yaitu kullu bid'atin dalalah. Fahasb. Nah. ثم قال حفظه الله تعالى وقال رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته سنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله. Maka Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab yang sama halaman 60 mengatakan, wa'alam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dirimu,
anna ad-din, sungguh agama ini, innama jaa min qibalillah, sungguh agama ini datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijali wa araihim. Agama ini tidak diletakkan di atas akal-akal manusia, tidak pula di atas pendapat-pendapat manusia. Ia adalah agama yang murni datang dari Allah. Wa ilmuhu indallah, ilmunya di sisi Allah. Wa inda rasulih, ilmu tentang agama ini di sisi Rasulullah, Al-Quran, Sunnah. Fala tattabi' syai'an bihawak, maka jangan mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Kenapa? Fatamruq. Al-fa di sini yufid mada? Yufidu mada? Nama al-fa huwa as-sababiyyah, lakin yufid mada? At-ta'aqqub al-mubashir. Al-fa di sini menunjukkan kejadian yang akan terjadi setelahnya secara langsung dari kondisi sebelumnya. Yakni kondisi sebelumnya terikat dengan kejadian setelahnya secara langsung. Seakan-akan penulis ingin mengatakan, siapapun yang mengikuti sesuatu dengan hawa nafsunya, maka ia akan secara langsung tamruq minad din, keluar daripada hakikat agama yang Allah dan Rasulnya inginkan. Fatakhruj minal Islam, maka karena sebab itu ia akan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, dan ketika engkau keluar dari Islam, engkau tak lagi memiliki hujjah, tak lagi memiliki hujjah. Kenapa? Faqad bayyana Rasulullah li ummatihi sunnah, karena sungguh Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan pada umatnya sunnah, telah menjelaskan pada umatnya sunnah. Wa awdahaha li ashabi, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskannya sejelas mungkin kepada para sahabatnya. Wahumul jamaah, dan para sahabat Nabi adalah jamaah, adalah jamaah itu sendiri. Wahumus sawadul a'zam, dan mereka lah as-sawadul a'zam. Dan as-sawadul a'zam, Al-Imam Al-Barbahari mendefinisikannya dengan apa? Al-haq wa ahlu, kebenaran dan para pemilik kebenaran. Maka ini dalil yang harus kita jadikan sebagai pendalilan bahwasanya as-sawadul a'zam ialah para sahabat Nabi selaku pemilik kebenaran yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti apa-apa yang dikatakan oleh beberapa kaum muslimin. Sawadul a'zam ialah kebanyakan kaum muslimin. Mereka mendefinisikan sawadul a'zam sebagai kebanyakan dari kaum muslimin. Padahal Allah Azza wa Jal menegaskan di dalam Al-Quran, siapa yang mengikuti kebanyakan dari manusia, maka ia akan menyesatkannya. Siapa yang mengikuti kebanyakan dari manusia, maka ia akan menyesatkannya. Maka bagaimana mungkin sawadul a'zam didefinisikan, diartikan sebagai kebanyakan dari kaum muslimin? Dan inilah yang sering digaung-gaungkan oleh para penyembah maulid. Bukan lagi dikatakan para pengikut dan orang-orang yang merayakan maulid, tapi para penyembah maulid. Kenapa? Ia katakan bukti benarnya maulid adalah as-sawadul a'zam melakukannya. Tuh. Bukti kebenaran maulid ialah as-sawadul a'zam melakukannya. Apa definisi sawadul a'zam menurut mereka? Kebanyakan dari kalangan kaum muslimin. Itu dalil mereka. Padahal as-sawadul a'zam ialah al-haq, kebenaran, wa ahlu, dan para pemilik kebenaran. Bukan kebanyakan dari kalangan kaum muslimin. Dan coba bayangkan, kalau kebanyakan dari kalangan kaum muslimin dijadikan sebagai barometer kebenaran, dijadikan sebagai jamaah, dijadikan sebagai sawadul a'zam, dijadikan sebagai kebenaran itu sendiri, maka
dapat dipastikan kaum muslimin akan tersesat dari jalan kebenaran. Berdasarkan firman Allah, siapa yang mengikuti kebanyakan dari manusia, maka ia akan menyesatkannya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى وقال رحمه الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى الله أكبر. نعم. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس اتباعه. Kemudian Imam Al-Barbahari menukilkan kepada kita ucapan Umar bin Al-Khattab. Antum tahu siapa Umar bin Al-Khattab? Umar bin Al-Khattab alladhi qal. Umar bin Al-Khattab adalah orang yang mengatakan ni'mat al-bid'ah hadhi. Umar bin Al-Khattab adalah orang yang mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah yang diimami oleh seorang imam. Yang kebanyakan kaum menyimpang dari manhaj salaf mengambil ucapan Umar bin Khattab sebagai dalil akan adanya bid'ah hasanah. Ketika Umar bin Khattab mengumpulkan manusia dalam salat tarawih mereka dengan diimami oleh Ubay ibn Ka'ab, seorang imam dari imam kaum muslimin dalam salat-salat mereka, Umar bin Khattab sendiri yang mengatakan ni'matul bid'ah hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Diambil ucapan ini oleh orang-orang yang menyimpang dengan mengatakan, tuh lihat, Umar bin Khattab adalah orang yang menilai adanya bid'ah hasanah. Bersamaan dengan itu, Umar bin Khattab sendiri yang mengatakan, la udhra li ahadin fi dhalalah rakibaha hasibaha huda. Tidak ada uzur bagi siapapun, bagi seorang pun. Tidak ada uzur bagi seorang pun di dalam melakukan kesesatan yang ia anggap sebagai petunjuk. Tidak ada uzur bagi seorang pun yang melakukan kesesatan yang ia anggap sebagai kebenaran. Tidak ada uzurnya. Tuh. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala. Dan tidak ada uzur bagi seorang pun yang meninggalkan petunjuk, meninggalkan kebenaran disebabkan karena prasangka dirinya bahwasanya itu adalah kesesatan. Tidak ada uzur. Kenapa? Faqad buyyinatil umur. Seluruh perkara telah dijelaskan. Al-umur alif lam lil istighraq. Al-jinsiyah. Alif lam di sini al-jinsiyah lil istighraq. Menunjukkan seluruh perkara. Maka sungguh seluruh perkara telah dijelaskan. Wa thabatatil hujjah. Hujjah telah tetap. Wa anqata'al udhru. Dan udhur telah terputus. Wa dhalik. Dan itu disebabkan karena ahlu sunnati wal jamaah telah mendetailkan perkara agama seluruhnya. Wa tabayyana linnas. Dan telah jelas pada diri manusia. Fa'alan nas. Maka wajib bagi manusia al-ittiba'. Wajib bagi manusia al-ittiba'. Sebagian orang menyimpang lainnya mengambil ucapan Umar bin Khattab untuk dijadikan sebagai tuh lihat. Tidak ada lagi uzur bil jahl. Tidak ada lagi uzur dengan kebodohan. Karena kata Umar bin Khattab buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'al udhru. Dan Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, sungguh ahlus sunnah telah mendetailkan perkara agama seluruhnya. Wa tabayyana linnas. Dan telah tetap dan telah nampak, telah jelas pada manusia. Maka wajib bagi manusia al-ittiba'. Tayyib. Sebagian orang mengambil ucapan ini sebagai dalil bahwasanya udzur dengan kebodohan tak lagi ada. Tidak boleh memberikan udzur pada orang-orang yang jahil. Ini pun juga di antara penyimpangan. Kenapa?
Karena Al-Imamul Barbahari sendiri yang mengatakan watabayyana linnas, telah nampak jelas bagi manusia. Sekarang kalau ada pada diri manusia belum nampak padanya kebenaran, belum nampak padanya sunnah, maka ini dalil bolehnya memberikan uzur pada dirinya. Orang-orang yang tinggal di hutan, orang-orang yang tinggal di pedalaman, orang-orang yang jauh daripada ilmu, bukan karena penolakannya terhadap ilmu agama, tapi karena minimnya ilmu di sisi mereka, sehingga mereka jahil akan perkara-perkara agama, sehingga tetap boleh memberikan uzur pada orang-orang dan yang kondisinya seperti ini. Adapun orang-orang yang telah jelas padanya kebenaran dan ia menolaknya, mengingkarinya, sombong terhadapnya, maka inilah yang tidak diberikan uzur. Maka mesti didetailkan, jangan memutlakkan sesuatu yang tidak dimutlakkan oleh agama. Ini kaidah. Jangan memutlakkan sesuatu yang tidak dimutlakkan oleh agama. Ini yang harus diperhatikan. Nah, lanjut. ثم قال حفظه الله وذكر الأجري في شريعة كثيرا من النصوص والأثار ثم قال ذكرت من التمسك بالشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وترك الجدل والمراء والخصومات في الدين ولزمه مجانبة أهل البدع واتباع وترك الابتداء وقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالة والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. الله أكبر. كإخوان الكرام وأخواتي الكريمات, Al-Imam Al-Ajurri menyebutkan banyak dalil dan banyak athar tentang wajibnya mengikuti manhaj Nabi dan manhaj salaf. Thumma qal, kemudian Al-Imam Al-Ajurri mengatakan, Zakartu, aku menyebutkan, minat tamassuki bi syariatil haq, dari berpegang teguh dengan syariat Islam, al-haq huwa al-Islam, wal istiqamati, dan istiqamah atas apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya dan apa-apa yang Rasulullah perintahkan kepadanya. Ma idza tadabbarahu al-aqil, yang ketika orang-orang yang berakal mentadabburinya, alima, ia akan mengetahui, annahu qad lazimahu at-tamassuku bi kitabillah, maka ia akan mengetahui bahwasanya berpegang teguh dengan Al-Quran adalah sesuatu yang wajib dan lazim pada dirinya. Begitupun dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah dan berpegang teguh terhadap sunnah para khalifah ar-Rashidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguh pada sunnahnya seluruh para sahabat, yakni konsepnya seluruh para sahabat, wa jami'i man tabi'ahum bi ihsan, dan konsepnya seluruh orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik, wa a'immatil muslimin, konsepnya para imam al-muslimin seperti Abu Hanifah wa Malik, Syafi'i wa Ahmad, Abdullah ibn Mubarak, Sufyanain, man Sufyanain, Thawri wa Ibn Uyainah, dan para ulama hadis Bukhari wa Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Mandah wa Al-Baihaqi. Walaupun beliau memiliki beberapa kekeliruan dalam bab al-asma' was sifat, maka wajib untuk mengikuti konsep-konsep mereka dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan sunnahnya para sahabat Nabi. Wa tarkul jadal, wajibnya meninggalkan perdebatan. Wal khusumati fid din, permusuhan dalam agama
yang sebenarnya hal tersebut bukanlah permusuhan. Dan ia akan mengetahui bahwasanya meninggalkan ahlul bidah itu adalah sesuatu yang wajib dan lazim. Mujanabah. Lihat, beliau menggunakan kalimat mujanabah. Apa itu mujanabah? Boleh kita artikan ialah meninggalkan. Tapi hakikat daripada arti al-mujanabah ialah engkau berada di satu tempat dan ahlul bidah di tempat yang lain. Itu mujanabah. Tidak di tempat yang sama. Ini juga dapat diartikan demikian. Walittiba'u wa tarkul ibtida'. Wajibnya mengikuti Rasulullah dan meninggalkan ibtida'. Faqad kafana, sungguh telah sangat cukup bagi kami ilmu man madha, ilmunya orang-orang terdahulu dari imam-imam ahlus sunnati dari kalangan kaum muslimin, alladzina la yustauhashu min dzikrihim, yang dimana mereka adalah orang-orang yang tidak lagi dikhawatirkan ketika kita menyebut mereka. Yani ketika kita menyebut ini sunnahnya Abu Bakar, ini konsepnya Umar, kita tak lagi memiliki kekhawatiran, tak lagi memiliki kegundahan, tak lagi memiliki ketakutan, karena mereka adalah imamnya ahlus sunnah. Maka wajib pula meninggalkan mazhab-mazhab ahli bidah dan kesesatan-kesesatan mereka. Wallahul muwaffiq, dan Allah sang pemberi taufik likulli rasyad, kepada setiap petunjuk, wal mu'inu alaih, dan Allah adalah sang penolong di atas hal tersebut. Ini dipahami. Kita berpindah ke dalil yang ketiga. Nah. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى الثالثة وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن رضاه أمن اتبع الأصحاب بإحسان وعد لهم ثواب العظيم، فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واصل. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة الدين الله من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار والذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Hasbuk. Maka dalil yang ketiga, ikhwani al-kiram wa akhawati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ialah firman Allah as-sabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin wal ansar, walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah, a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah siapkan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita dalam ayat ini tentang ridhanya kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik. Karena Allah ridha kepada para sahabat Nabi, dan ridha alladzina ittaba'uhum bi ihsan, ridha kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik. Dan bukanlah maksud dari orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik di sini adalah para tabi'in, tidak. Tapi seluruh zaman ke zaman sampai didirikannya hari kiamat, orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan ia ridha kepada Allah. Dan dipersiapkan bagi Allah
Syurga. Bukan cuma satu syurga. Jannat. Allah meletakkan lafaz jama' di sini. Disiapkan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka ini kemuliaan dan dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Penulis menukilkan tafsir dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di mana beliau mengatakan as-sabiqun. As-sabiqun artinya mereka lah orang-orang yang mendahului umat ini dan beranjak secara asal kepada keimanan, kepada hijrah, kepada jihad dan kepada mendirikan agama Allah. Dari kalangan al-muhajirin, di mana orang-orang al-muhajirin adalah apa-apa yang tersebutkan dalam surah Al-Hasyr. Allah Azza wa Jalla jelaskan, alladzina ukhriju min diyarihim. Mereka lah orang-orang yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka. Wa amwalihim. Mereka juga lah yang dikeluarkan, dijauhkan dari harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan min Allah. Di mana mereka meninggalkan kampung halaman mereka, berhijrah, meninggalkan harta-harta mereka, hanya mengharap keutamaan dari Allah. Wa ridwana, dan ridha Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Keinginan mereka tidak lain dan tidak bukan ialah menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Inilah kaum muhajirin. Adapun kaum ansar ialah orang-orang yang tersebutkan dalam firman Allah ayat Al-Hasyr ayat ke-9, surah Al-Hasyr ayat ke-9. Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman min qablihim, sebelum kedatangan mereka, yakni kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka kaum ansar mencintai man hajara ilaihim, orang yang berhijrah kepada mereka, yakni mencintai kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dan mereka, kaum al-ansar, tidak menaruh keinginan dalam hati terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Mimma utu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Ini orang-orang ansar. Maka sungguh beruntunglah orang-orang tergolongkan dalam golongan al-muhajirin wal ansar disebabkan karena mereka termaktub, tersebut di dalam Al-Quran. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai mereka. Nah. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال فهؤلاء هم الذين سلموا من الذنب وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله رضي الله عنهم ورضي الله عنهم ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الجارية التي تساق إلى سك الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض النابرة خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها هولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه ذلك الفوز العظيم الذين حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذات للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان واندفع عنهم كل محذور. أحسنتم. Allahu Akbar. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik, maksud dari mengikuti di sini ialah mengikuti akidah mereka, ucapan mereka, amalan-amalan mereka.
Karena para sahabat Nabi, humul ladzina salimu minadz-dzam. Mereka itulah orang-orang yang selamat dari celaan. Selamat dari celaan. Makanya para salaf sepakat. Seperti ucapan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Idza wajadta rajulan dzakara as-sahabata bisu' fattahimhu 'ala al-Islam. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, jikalau engkau mendapati ada seseorang yang berbicara buruk tentang para sahabat, maka tuduhlah keislamannya. Yakni pertanyakan keislamannya. Karena para sahabat Nabi, humul ladzina salimu minadz-dzam. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari celaan. Wa hasala lahum nihayatul madh. Bahkan diri-diri mereka, yakni para sahabat Nabi, telah meraih puncak dari pujian. Puncak dari pujian telah mereka raih. Apa itu? Sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah yang memuji mereka secara langsung. Bukan makhluk. Dan tidak ada yang lebih besar daripada pujian Allah. Ridha Allah atas diri-diri mereka. Dan itu adalah puncak pujian. Wa afdalul karamat minallah. Dan sebaik-baik karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah para sahabat Nabi. Maka jikalau ada seseorang yang mencela para sahabat Nabi, ataupun mengucapkan keburukan tentang mereka, dengarkan ini baik-baik. Huwa adallu min himari ahli. Lebih sesat daripada apa? Keledai yang ia miliki di dalam rumahnya. Keledai disifati sebagai hewan yang balid, sangat bodoh. Makanya jikalau ada orang yang bodoh, jangan cela dengan anta jahil. Ini biasa. Antum ingin mencela seseorang dengan kejelekan yang sempurna secara total, katakan anta himar. Engkau keledai. Ucapan ini dijadikan oleh bangsa Arab sebagai ibarat akan totalitasnya dirinya di atas kebodohan. Tuh. Maka jikalau kita katakan ant au huwa adallu min himari ahli, maka ini puncak celaan atas dirinya. Orang ini lebih tersesat daripada keledai bangsanya, keledai yang ia miliki, keledai keluarganya. Ini puncak celaan atas dirinya. Dan ini yang selalu digunakan oleh guru kami, Syekh Muhammad Ibn Said Raslan, terhadap orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Orang-orang mencela para sahabat Nabi adalah orang yang lebih tersesat daripada keledai keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Dan lihat di sini faedah yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di. Wa ridahu akbaru min na'imil jannah. Ridhanya Allah lebih besar daripada kenikmatan surga. Kenapa? Karena Allah lebih mendahulukan ridhanya daripada surganya. Apa dalilnya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian apa? Wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Disebutkan oleh Allah balasan yang paling besar bagi para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti konsep mereka dan manhaj mereka ialah mereka diridhai oleh Allah. Ini puncak kenikmatan, puncak balasan. Baru setelah itu menyusul balasan syurga Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan ini mesti untuk diperhatikan. Makanya kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, "Innakum lan tadkhulu al-jannata bi a'malikum." Sungguh engkau tidak akan masuk surga karena harga dari amalan-amalan kalian. Karena harga dari amalan-amalan kalian. Maka para sahabat Nabi bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bahkan engkau wahai Rasulullah tidak akan masuk surga karena amalan-amalan engkau.
Kata baginda Nabi alaihi wassalatu wassalam, wala ana, bahkan saya pun tidak akan masuk ke dalam syurga karena amalanku. Lantas apa yang memasukkan seseorang ke dalam syurga? Lanjutan hadisnya. Kata Nabi alaihi wassalatu wassalam, illa, kecuali an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah limpahkan pada diriku rahmatnya. Maka hal yang memasukkan seseorang ke dalam syurga adalah rahmat Allah, ridhanya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah. Bukan amalan engkau. Amalan adalah sebab dari sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam syurga, bukan harga. Amalan itu bukan harga daripada syurga. Amalan hanyalah sebab dari sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam syurga. Dan sebab itu, para jamaah sekalian, adalah sesuatu yang kadang bermanfaat dan sesuatu yang kadang tidak bermanfaat. Saya kasih contoh kasusnya. Fulan sedang sakit. Kalau orang sakit, dianjurkan pada dirinya mengambil sebab-sebab kesembuhan. Apa itu sebab-sebab kesembuhan? Minum obat. Maka obat sama derajatnya dengan amalan. Obat adalah sebab-sebab kesembuhan. Amalan adalah sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam syurga. Kan demikian. Sekarang, apakah setiap orang yang sakit kalau minum obat dipastikan sembuh? Tidak. Karena ia hanyalah sebab. Demikian pun dengan amalan. Apakah setiap orang yang memiliki amalan dipastikan akan masuk ke dalam syurga? Tidak. Apa yang memastikan dirimu masuk ke dalam syurga? Illa an yataghammadani Allahu birahmati. Kecuali Allah limpahkan rahmatnya, ridhanya, cintanya, kasih sayangnya kepada dirimu. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakum lan tadkhulul al-jannata bi'amalikum. Engkau tidak akan dipastikan masuk ke dalam syurga karena sebab amalan-amalan kalian. Amalan hanyalah sebab. Ibaratkan doa hanyalah sebab. Seseorang yang memiliki sebab, apakah dipastikan akan meraih apa-apa yang ingin ia tuju? Belum tentu. Yang menjadi tolak ukur dan barometernya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah ridha dengan amalanmu? Terima amalanmu? Merahmati amalanmu? Cinta terhadap amalanmu? Ataukah tidak? Ini yang menjadi tolak ukurnya. Makanya jangan dipahami setiap seseorang beramal dipastikan masuk ke dalam syurga. Amalan itu baru benar-benar memasukkan diri ke dalam syurga ketika amalan itu melahirkan ridha Allah, rahmat Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah. Adapun jikalau amalan itu adalah amalan yang membuat Allah murka, membuat Allah tidak ridha, membuat Allah benci, maka amalan itu hanyalah seperti debu yang berterbangan, tak bernilai sama sekali. Qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Maka ini wajib untuk diperhatikan. Kemudian kata penulis, dzalikal fawzul azim. Ridha Allah dan masuk ke dalam syurga Allah adalah kemenangan yang besar. Al-fawz apa artinya? Ish? As-salamah. Al-fawz huwa as-salamah. Ada yang lain? Najah. Al-fawz huwa an-najah. Ada yang lain? Ada definisi. Siapa yang mengetahui definisi al-fawz? Al-fawz kemenangan dari sisi bahasa Indonesianya. Tapi apa definisinya? Orang-orang Arab mendefinisikan al-fawz seperti apa? Fulan mengatakan as-salama, keselamatan. Fulan mengatakan an-najah, keselamatan. Apakah demikian? An-najah was-salama naw' min anwa' al-fawz. Jenis dari jenis-jenis kemenangan. Keselamatan dan an-najah itu naw' jenis dari jenis-jenis kemenangan. Maka apa kemenangan hakiki itu?
Para ulama mendefinisikan al-fawz ialah husul al-marghub wajtinabul marhub. Mendapatkan apa-apa yang disenangi, disukai, dan jauh daripada apa-apa yang ditakuti. Itu fawz namanya. Maka engkau senang dengan keselamatan, masuk ke dalam fawz. Engkau senang dengan najah, masuk ke dalam fawz. Al-fawz husulul marghub wajtinabul marhub. Mendapatkan apa-apa yang disenangi dan jauh daripada apa-apa yang ditakuti. Itu al-fawz namanya. Maka inilah hakikat daripada kemenangan. Nah, wasil. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى ووجه الاستدلال بالآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الصحابة رضي الله عنهم متبوعين فمن جاء بعدهم فهو تابع لهم في العقيدة والشريعة والمنهاج قال تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأعظم ما يدخل في الإيمان العلم النافع والعمل الصالح ولذا قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما أنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق يعني المشركين واليهود والنصارى فمن آمن إيمان الصحابة فهو المهتدي ومن خالفهم فهو الضال. Allahu Akbar. Maka dari sisi pendalilan terhadap ayat ini, kenapa dijadikan sebagai dalil akan wajibnya mengikuti manhaj para sahabat Nabi ialah Allah Azza wa Jal menjadikan para sahabat Nabi sebagai orang-orang yang diikuti, matbu'in, orang-orang yang diikuti. Faman jaa'a ba'dahum, maka orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, huwa tabi'un lahum, adalah orang-orang yang mengikuti mereka dalam aqidah, syariat, dan manhaj. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang min ba'dihim, setelah para sahabat Nabi, yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan ampuni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan, yakni para sahabat Nabi. Yakni para sahabat Nabi. Wa a'zamu ma yudkhilu fil iman, hal yang paling besar yang dapat memasukkan seseorang ke dalam keimanan ada dua. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, al-amalus salih, dan amalan yang salih. Walidha qala ta'ala, makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in amanu, jikalau mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti keimanan engkau, yakni wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Fa in tawallau, kalau ia menolak, ia angkuh, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka berada dalam jalan yang lain, jalan yang berbeda, konsep yang berbeda. Yakni al-musyrikin, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makanya kata penulis, man amana iman as-sahaba fahuwal muhtadi. Siapa yang beriman layaknya seperti keimanannya para sahabat, fahuwal muhtadi. Siapa yang beriman layaknya keimanan para sahabat, maka mereka lah al-muhtadi, orang-orang mendapatkan petunjuk. Waman khalafahum, siapa yang menyelisihi mereka, fahuwal dhal, maka mereka lah yang sesat. Mereka lah yang sesat. Maka ikhwani al-kiram, berimanlah layaknya keimanan para sahabat. Jikalau tidak bisa, tak mampu setara dengan keimanannya para sahabat, maka apa yang harus kita lakukan? Saddidu wa qaribu. Usahakan tepat, kalau tidak bisa, minimal mendekati. Kan seperti itu. Jangan malah menjauh.
Maka ini yang harus diperhatikan. Masuk ke dalam ayat yang keempat. Terakhir, kita ambil ayat keempat. Ayat yang kelima. Tadi banyak kah? Jelaskan oleh Syekh. Hafizahullah. Nah. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى الرابعة وقال تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Nah, wasil. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين هذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالات والثناء على قائلها والإقرار له عليها وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون بدليل قوله تعالى خطابا لهم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Hasbuk. Dalil yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepadamu. Wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang mendapatkan petunjuk. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in mengatakan, hadha, ucapan ini, qassahullah an sahib Yasin. Allah Azza wa Jal mengkisahkannya dari sahib Yasin, seseorang yang disebutkan dalam surah Yasin. Bukan sahib Yasin seseorang yang bernama Yasin, tidak. Sahib Yasin seseorang yang disebutkan dalam surah Yasin. Maka ada seseorang yang disebutkan dalam surah Yasin itu mengatakan ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan darimu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kata penulis menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ala sabilir ridha'i bihadhihi al-maqala. Allah sebutkan ucapan seseorang yang disebutkan dalam surah Yasin ini karena Allah ridha dengan ucapan ini. Makanya disebutkan. Wathana ala qailiha. Allah puji orang yang mengucapkan ucapan ini. Wal iqrar lahu alaiha. Dan Allah ikrar, menyetujui, mengikrarkan apa-apa yang diucapkan oleh seseorang ini di atasnya. Dan tulis kaidah ini. Ma warada. Uktub. Ma warada fil kitabi was sunnah. Ma warada fil kitabi was sunnah. An ghairillah. Wa an ghairi rasul. عن غير الله وعن غير الرسول في معرض الإقرار والثناء فهذا يعمل به على الجملة نعم. Siapa yang bisa mengartikan? Hayya. Fi ma'radil iqrar والثناء فهذا يعمل به على الجملة. هيا. من يترجم؟ أنت ترجم. Apa-apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah dari selain Allah dan selain Rasulnya, fi ma'radil iqrari wassana, di mana ada pengakuan dan pujian di situ, fahadha, maka hal ini yu'mal bihi, diamalkan dengannya alal jumlah, secara umum. Ucapan ini, ittabi' man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ucapannya siapa? Ucapan secara asal ialah ucapannya sahib Yasin, seseorang yang disebutkan dalam surah Yasin. Tapi Allah kisahkan. Mengapa Allah kisahkan ucapan ini? Karena Allah akui kebenaran ucapan ini. Dan Allah puji orang-orang yang mengucapkan ucapan ini. Dan Allah meridai ucapan ini.
Tapi ucapan ini secara asal adalah ucapannya siapa? Sahib Yasin, seseorang yang disebutkan dalam surah Yasin. Apakah boleh diamalkan Ustaz? Boleh. Alal jumlah. Kenapa? Karena Allah meridainya, memujinya, dan mengakuinya. Wadah, jelas kaidah ini? Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, kullu wahidin minas sahabah, setiap dari para sahabat, lam yas'alna ajra. Apakah para sahabat meminta balasan dari kita? Tidak. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ayat ini boleh kita jadikan sebagai ittabi'u man la yas'alukum ajra. Siapa? Sahabat. Ittabi'u sahabah wa hum muhtadun. Boleh ayat ini kita artikan demikian. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan kepadamu. Yani para sahabat. Ittabi'u sahabah wa hum muhtadun, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Apa dalil para sahabat tidak meminta petunjuk kepada kita? Allah Azza wa Jalla mengisahkan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Tatkala para sahabat Nabi dahulu juga sesat, dalam arti berada dalam kesesatan, berada dalam ujung jalan yang akan membawanya kepada jurang dari jurang-jurang neraka. Anqadhakum minha. Allah menyelamatkan mereka darinya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, yakni para sahabat. Dalil bahwasanya para sahabat muhtadun. La'allakum tahtadun. La'allakum, la'alla ikhwan min af'al ar-raja' wat-tamanni. اكتب هذا أنتم أصحاب اللغة والإتقان. لعل أفعال الرجاء والتمني، ولعل من الله واجب. Itu kaidahnya. لعل من أفعال الرجاء والتمني ولعل من الله واجب. يعني kalau kita mengatakan la'allahu marid, contoh, aina fulan ya ikhwah? La'allahu marid. Di mana si fulan wahai ikhwah? La'allahu marid. Mungkin ia sakit. Karena la'alla af'alur raja, kata kerja yang menunjukkan adanya harapan ke situ dan adanya keinginan di situ. Tamanni wal raja. Mungkin ia sakit Ustaz, makanya ia tidak hadir. La'allahu marid. Tapi kalau la'alla diucapkan oleh Allah, maka itu bukan lagi ar-raja' wa tamanni, tapi itu adalah sesuatu yang pasti. Itu dalilnya. Tamam? Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat-ayatnya la'allakum, agar kalian, ini penafsiran Indonesianya, agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Tapi kum di sini mengarah kepada para sahabat. La'allakum, agar kalian wahai para sahabat Nabi tahtadun. Ini penafsiran dari sisi bahasa Indonesia, tapi dari sisi bahasa Arab, la'allakum tahtadun, agar kalian dipastikan mendapatkan hidayah. Karena la'alla minallah wajib. Makanya Syekh mengatakan setelahnya, wa la'alla minallahi wajib. Adapun kata la'alla, jikalau disebutkan oleh Allah, maka itu adalah suatu kewajiban. Wadah? Dipahami di sini? Nah, hayya. Thumma qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa qawlihi ta'ala wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum wal ladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Wa qawlihi ta'ala sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Wa qawlihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan seluruhnya ini berkaitan dengan para sahabat Nabi. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Abdullah ibn Abbas mengatakan,
walladzina jahadu fi ta'atillah. Ini fina. Walladzina jahadu fina ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, walladzina jahadu fi ta'atillah lanuhdiyannahum subulana. Abdullah ibn Abbas menafsirkan lanuthabbitannahum ala tariqillahil mustaqim. Ini mana yang dinukilkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Naam. ثم قال المؤلف حفظه الله وكل منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه فيكون الله قد هداهم وكل من هداه الله فهو مهتد فيجب اتباعه بالآية. Maka dengan dalil ini pula kita menetapkan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk secara pasti. Kenapa? Kullun, setiap di antara mereka, kullum minhum. Hum di sini ya'ud ila madza? Sahaba, ahsantum. Kullum minhum, setiap dari mereka, yakni para sahabat Nabi, qatal, berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, wajahad, imma biyadihi, baik dengan tangannya, atau bilisani, atau baik dengan lisannya. Fayakunullahu qad hadahum, maka dengan itu Allah sungguh telah memberikannya hidayah. Wa kullu man hadahu Allah fahuwa muhtadi. Setiap dari orang-orang yang Allah berikan hidayah, maka itulah orang mendapatkan petunjuk. Fayajibu ittiba'uhu bil ayah, maka wajib untuk mengikutinya berdasarkan dengan ayat ini. Wadih bagaimana penulis berdalil dengan ayat ini akan wajibnya mengikuti manhaj dan konsep para sahabat Nabi. Naam, wasil. ثم قال المؤلف حفظه الله وأساس التكرير هذه الاستدلالات أن الصحابة خير الناس في كل فضيلة هم أتم المهتدين هداية وأكمل المنيبين إنابة وهم أولى وأول من يجب اتباعهم من المهتدين والمنيبين وهم الذين يتعين اتباعهم إذا اختلف أهل الهداية والإنابة. أهل الهداية والإنابة. أساس تقرير هذه الاستدلال, pondasi utama dari pendalilan dari ayat ini, sahabat Nabi adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, dan mereka adalah manusia terbaik yang memiliki setiap kemuliaan. Fahum, mereka para sahabat Nabi, atammul muhtadin hidayatan, orang yang paling sempurna hidayahnya. Orang yang paling sempurna hidayahnya. Wa akmalul munibina inabatan, orang yang kembali kepada Allah secara total dan sempurna. Wa hum aula, mereka itulah para sahabat Nabi adalah orang yang paling awal layak. Wa awwalu man yajibu ittiba'uhum, orang yang paling layak dan paling pertama yang wajib untuk diikuti dari kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan dari kalangan orang-orang yang kembali kepada Allah. Wahum alladzina yata'ayyanu ittiba'uhum, mereka itulah orang-orang yang telah tetap mengikuti mereka. Idza ikhtalafa, jikalau ahlul hidayah wal inabah itu berselisih. Yani Ustaz Fulan berselisih dengan Ustaz Fulan berselisih. Ustaz Fulan ahlul hidayah, Ustaz Fulan ahlul inabah. Sama-sama memiliki hidayah dan memiliki inabah pada dirinya. Berselisih. Maka apa solusinya? Tinggalkan keduanya, fokus pada ucapan para sahabat Nabi. Kecuali jikalau salah satu di antara mereka berdalil dengan amalan para sahabat Nabi dan konsep mereka, maka itulah yang diikuti. Ini maksud daripada penulis. Wa humul ladzina yata'ayyanu ittiba'uhum idza ikhtalafa ahlul hidayati wal inaba. Mereka itulah para sahabat Nabi yang wajib diikuti jikalau para pemilik hidayah dan inabah saling berselisih. Wadih? Hal min soal? Adapun ayat yang kelima, insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Dan ayat kelima ini ya ikhwan, dustur ahli sunnah, undang-undangnya ahlus sunnah dalam bab dakwah. Dalam bab dakwah. Memahaminya melahirkan pada diri hakikat
menjadi seorang da'i kepada Allah. Jauh dari pemahaman ayat ini melahirkan jauhnya diri dari pemahaman untuk menjadi seorang da'i hakiki yang mengajak kepada Allah. Yani engkau ingin menjadi seorang da'i kepada Allah secara hakikat, maka pahami ayat ini. Pahami ayat ini dengan baik. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala kita akan jelaskan ayat tersebut dan ayat-ayat selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ini Syekh menukilkan kepada kita 12 dalil. Allahu Akbar, tidak tanggung-tanggung. Hafizahullah. Setelah itu, beliau menukilkan apa? Ucapan para sahabat Nabi. Allahu Akbar. Setelah Al-Quran, beliau menukilkan ucapan para sahabat Nabi. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Uthman ibn Hadir al-Azdi, Al-Auza'i, Abu al-Aliyah. Ucapan para salaf. Baru setelah itu, kita masuk pada poin penting dari pilar-pilar manhaj Nabi. Apa itu? Manhajut talaqqi inda salafi fil aqidah. Konsep bertalaqi di sisi para salaf di bidang akidah. Ini adalah poin penting dari pilar-pilar manhaj Nabi insyaallah tabaraka wa taala. Nah, semoga yang sedikit ini berkah untuk semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majelis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal min soal?